Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Aktiva Tetap Harga Perolehan. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Jadi, materi yang pertama adalah aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan bukan untuk diperjualbelikan kembali. Aktiva tetap mempunyai masa manfaat yang relatif panjang, biasanya lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Karena digunakan dalam jangka panjang, aktiva tetap menjadi salah satu sumber daya paling penting membantu perusahaan menjalankan aktivitas usahanya. Suatu aset dapat dikategorikan sebagai aktiva tetap apabila digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, memiliki manfaat ekonomi di masa depan, dan dapat diukur nilainya secara andal, dan dapat dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Contoh dari aktiva tetap adalah tanah, gedung, kendaraan, mesin produksi, dan peralatan kantor. Kriteria dan karakteristik aktiva tetap. Suatu aset harus memiliki nilai perolehan yang relatif besar untuk dikategorikan sebagai aktiva tetap. Jika masa pakainya lama tetapi harganya tidak signifikan, aset tersebut langsung dicatat sebagai beban, penyusutan atau depresiasi. Karena memberikan manfaat selama bertahun-tahun, nilai perolehan aktiva tetap dialokasikan ke periode akuntansi yang menikmatinya melalui mekanisme penyusutan secara konsisten. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya, akuntansi dan penilaian aktiva tetap. Ruang lingkup akuntansi aktiva tetap ini meliputi proses klasifikasi, pencatatan, penyajian di laporan keuangan, hingga penafsiran informasi. Proses ini mencakup 3 tahap utama. Yang pertama, perolehan, pemakaian, dan penarikan. Adapun tujuan pelaporan aktiva tetap, yang pertama itu menjadi media pertanggung jawab pengelola aset kepada investor, dan yang kedua merekam penggunaan dan perubahan aset, dan yang ketiga mendukung perencanaan pembelian aset baru serta penganggaran, dan keempat itu menyediakan data untuk otoritas pemerintah dan dasar pengembalian keputusan industri. Komponen dalam aktiva tetap terdiri dari harga perolehan. Harga perolehan meliputi harga beli asli ditambah seluruh biaya yang menjadi tanggungan perusahaan, seperti pajak dan biaya lainnya, sampai aktiva tersebut siap digunakan. Yang kedua, nilai buku atau nilai bersih aktiva yang disajikan di neraca, dan dapat dihitung menggunakan rumus nilai buku sama dengan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nilai ini akan terus menurun seiring bertambahnya masa pakai. Yang ketiga, nilai residu atau nilai sisa. Taksiran ini yaitu nilai jual atau nilai sisa aktiva setelah masa umur ekonominya habis. Nilai residu ini berfungsi sebagai pengurang harga perolehan saat menghitung beban penyusutan periodik. Biaya penyusutan dan akumulasi penyusutan. Biaya penyusutan adalah nilai perolehan aktiva tetap yang dialokasikan kepada periode di mana suatu aktiva tetap memberikan manfaat. Dianggap sebagai bagian dari nilai perolehan aktiva tetap yang habis, manfaat ekonomisnya pada periode berjalan. Umumnya disajikan sebagai beban dalam laporan laba rugi. Akumulasi penyusutan adalah hasil penjumlahan biaya-biaya penyusutan yang diperhitungkan selama pemanfaatan aktiva tetap. Akun ini disajikan sebagai pengurang atas harga perolehan aktiva tetap dalam neraca. Selanjutnya ada studi kasus metode garis lurus. Pada tanggal 1 Januari 2014, PT Mas Dadi membeli sebuah mesin fotokopi. Harga perolehannya itu 5.500.000. Mesin ditaksir itu sudah berumur 5 tahun dan nilai sisa atau residunya itu sebanyak 500. Biaya penyusutan per tahun itu 1 juta. Harga perolehan mesin tanggal 1 bulan 1 2014 itu 5.500.000. Penyusutan pada tahun 2014 itu 1 juta, tahun 2015 1 juta, dan tahun 2016 juga 1 juta.
Nah, akumulasi penyusutan tanggal 1 bulan 1 2014 sampai dengan tanggal 31 bulan 12 2016 ini 3 juta, dan nilai buku tanggal 31 bulan 12 2016 itu sebanyak 2.500.000. Harga perolehan aktiva tetap. Harga perolehan aktiva tetap meliputi harga beli dan semua biaya yang menjadi tanggungan perusahaan sampai aktiva yang bersangkutan siap untuk digunakan. Cara pengadaan aktiva tetap dapat berupa pembelian tunai, pembelian kredit, pembelian dengan sistem angsuran, pembelian dengan sistem tukar tambah, dan aktiva tetap juga dapat diperoleh dengan cara leasing. Perbedaan prosedur pengadaan tersebut mempengaruhi unsur biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Unsur harga perolehan dibedakan untuk tanah, bangunan, dan aktiva lain seperti mesin dan peralatan. Nah, yang pertama, harga perolehan tanah. Harga perolehan tanah meliputi semua pengeluaran yang dilakukan untuk mendapatkan tanah dan penyiapannya untuk digunakan sebagai tujuan pemilikannya. Komponen-komponen biayanya meliputi yang pertama, harga beli, yang kedua, biaya pengalihan hak atas tanah, yang ketiga, biaya penyiapan tanah untuk pemakaiannya, yang keempat, biaya pembebasan tanah termasuk biaya penyelesaian jika tanah masih terkait dengan hak gadai, hipotek, atau penyitaan pihak ketiga. Dan yang terakhir, peningkatan tambahan atas lahan yang umurnya tidak terbatas. Pembelian tanah dengan bangunan tua. Jika perusahaan membeli tanah dan bangunan tua di atasnya yang sudah tidak layak ditempati, maka biaya pembongkaran dikurangi nilai sisanya merupakan biaya untuk mendapatkan tanah sampai dengan tanah yang bersangkutan siap digunakan dengan tujuan perolehannya. Nah, selanjutnya ada tanah pertambangan. Nah, untuk lahan pertambangan ini harga perolehannya meliputi harga beli lahan kuasa pertambangan, biaya perizinan dari instansi terkait, biaya riset, dan biaya-biaya lain yang tidak dapat identifikasi pemisahannya dengan perolehan lahan. Yang ketiga, harga perolehan bangunan. Perusahaan dapat memperoleh sebuah bangunan dengan cara membeli atau membangun sendiri. Pembelian bangunan siap pakai umumnya dibeli bersama-sama dalam satu paket dengan harga tanahnya. Pemisahan akuntansi. Perusahaan harus memisahkan harga bangunan dari harga tanahnya, karena tanah dan bangunan merupakan dua aktiva tetap yang memiliki karakteristik yang berbeda. Bangunan memiliki masa manfaat terbatas, sementara tanah dalam kondisi normal memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Nah, yang keempat, harga perolehan peralatan. Istilah peralatan dalam akuntansi meliputi peralatan pengiriman, peralatan kantor, perabot dan perlengkapan, peralatan pabrik, dan aktiva tetap sejenisnya. Komponen-komponen biayanya mencakup yang pertama, harga beli atau harga faktur, biaya angkutan dan penanganan, asuransi peralatan dalam perjalanan, biaya layanan khusus jika ada, peralatan dan instalasi, serta biaya uji coba sampai aktiva tersebut siap digunakan. Nah, selanjutnya ada aktiva tetap yang dibangun sendiri. Aktiva tetap yang dibangun sendiri oleh perusahaan dicatat sebesar harga perolehannya, termaksud semua pengeluaran bahan bangunan, tenaga kerja konstruksi, biaya overhead, honorarium of profesional, dan biaya sewa alat berat, dan biaya pinjaman selama masa konstruksi. Nah, pendekatan pembebanan biaya overhead. Pendekatan harga pokok penuh membebankan sebagian dari biaya overhead sebagai bagian dari harga perolehan aktiva dalam proses konstruksi. Tetap diterapkan jika dapat diyakini semua unsur biaya tidak langsung melekat pada aktiva yang sedang dibangun. Nah, pendekatan harga pokok variabel, perusahaan hanya membebankan biaya overhead konstruksi variabel yang akan bertahan karena perubahan jumlahnya berhubungan langsung dengan volume pekerjaan konstruksi. Alternatif perlakuan akuntansi biaya bunga. Alternatif pertama, tidak mengkapitalisasi beban bunga selama masa konstruksi.
atau bunga dianggap sebagai biaya yang timbul akibat penggunaan dana. Alternatif kedua, membebankan semua biaya modal yang digunakan tanpa membedakan apakah berhubungan dengan konstruksi atau tidak. Pendekatan ini dianggap lemah karena subjektif. Dan alternatif yang ketiga, hanya mengkapitalisasi biaya bunga yang sesungguhnya terjadi selama masa konstruksi jika menggunakan pendanaan yang bersumber dari utang. Nah, adapun kasus dan jurnal pencatatannya, yaitu PT Paniai mulai membangun gedung pada tanggal 1 Januari 2013 dan perkiraan selesai dalam 24 bulan atau 2 tahun dengan taksiran total biaya 45 juta rupiah. Adapun pencatatannya yaitu pencatatan biaya pembangunan tahun 2013 yaitu totalnya 20.250.000 rupiah. Dengan rincian bahan-bahannya yaitu bahan bangunan sebesar 10 juta rupiah, tenaga kerja langsung sebesar 5 juta rupiah, biaya overhead sebesar 4 juta rupiah, dan bunga bank sebesar 1.250.000 rupiah. Nah, untuk mencatat biaya-biaya tersebut, perusahaan membuat jurnal yaitu bangunan dalam pelaksanaan sebesar Rp20.250.000 pada persediaan bahan bangunan sebesar Rp10 juta dan kas Rp10.250.000. Selama tahun 2014, perusahaan memperhitungkan biaya-biaya pembangunan sebesar Rp24.507.500 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, bahan bangunan sebesar Rp15 juta, tenaga kerja langsung sebesar Rp7.500.000, biaya overhead sebesar Rp8 juta, dan biaya bunga bank sebesar Rp1.500.000. Untuk mencatat biaya-biaya tersebut, perusahaan perlu membuat jurnal yaitu bangunan dalam pelaksanaan sebesar Rp24.507.500 pada persediaan bahan bangunan sebesar Rp15 juta dan kas sebesar Rp9.507.500. Pada tanggal 31 Desember 2014, pembangunan gedung dinyatakan selesai. Pada akhir tahun, perusahaan menyesuaikan akun bangunan dalam pelaksanaan dari kelompok aktiva lain-lain menjadi bangunan dalam kelompok aktiva tetap. Untuk itu, perusahaan membuat jurnal yaitu bangunan dalam pelaksanaan Rp44.757.500, bangunan dalam pelaksanaan Rp44.757.500. Nah, pertukaran aktiva tetap, perusahaan dapat membeli aktiva baru dengan sistem tukar tambah dengan melepas pemilikan aktiva lama sambil membayar sejumlah uang, menerbitkan surat uang atau saham. Nah, 3 masalah alternatif akuntansi penukaran. Yang pertama itu pertukaran aktiva tetap yang tidak sejenis, dan yang kedua pertukaran aktiva tetap sejenis di mana perusahaan mendapat laba tetapi tidak menerima kas. Nah, yang ketiga pertukaran aktiva tetap sejenis di mana perusahaan mendapat laba dan menerima kas. Yang pertama, pertukaran aktiva tetap tidak sejenis. Perusahaan dapat mengakui keuntungan pertukaran sebesar selisih pengurangan harga pasar aktiva tetap lama dengan nilai buku aktiva lama. Harga perolehan aktiva yang baru diperhitungkan sebesar pembayaran tunai ditambah dengan harga pasar aktiva lama. Yang kedua, pertukaran aktiva sejenis atau indikasi untung tanpa menerima kas. Jika harga pasar aktiva baru lebih tinggi dari nilai buku aktiva lama, maka indikasi keuntungan tersebut tidak dapat diakui. Harga perolehan aktiva baru diperhitungkan sebesar nilai buku aktiva lama, tanpa memperhitungkan harga pasar aktiva baru. Pertukaran aktiva sejenis, di mana mendapat laba dan menerima kas. Besarnya keuntungan yang diakui diperhitungkan berdasarkan proporsi penerimaan kas dari keuntungan pertukaran. Cara perhitungannya yaitu
Keuntungan yang diakui sama dengan penerimaan kas dibagi penerimaan kas ditambah harga pasar aktiva baru dikali dengan harga pasar aktiva lama dikurang nilai buku aktiva lama. Nah, selanjutnya aktiva leasing. Perusahaan dapat memperoleh hak pengguna aktiva melalui kontrak sewa antar pemilik aset dan penyewa, yang praktiknya dibagi menjadi operating lease atau sewa biasa jangka pendek dan capital lease sewa guna usaha yang berkapitalisasi sebagai pembelian. Nah, ada pun operating lease jenis sewa ini tidak memunculkan aktiva tetapi di neraca karena bersifat sederhana atau berjangka pendek dan biayanya langsung dibebankan ke laporan laba rugi dengan jurnal debit beban sewa dan kredit kas. Nah, adapun capital lease, penyewa mengkapitalisasi aset sewaan ini sebagai aktiva tetap lease di neraca karena kontraknya memberikan hak opsi untuk memiliki aset, sementara kewajiban pembayaran dilaporkan sebagai utang jangka panjang. Kapitalisasi biaya aktiva tetap. Seringkali perusahaan bingung apakah biaya yang dikeluarkan setelah aset digunakan, seperti perbaikan gedung atau servis kendaraan, harus langsung diakui sebagai beban atau ditambahkan ke nilai aset. Kunci utamanya terletak pada masa manfaat dan dampak pengeluaran tersebut. Jika pengeluaran itu mampu memperpanjang umur ekonomis, meningkatkan kapasitas produksi, atau meningkatkan kualitas dari aktiva secara signifikan, maka biaya tersebut wajib dikapitalisasikan atau ditambahkan ke nilai akun aset di neraca. Namun, jika pengeluaran tersebut hanya bersifat rutin untuk mempertahankan kondisi kerja normal, aktiva dan manfaatnya habis dalam waktu kurang dari 1 tahun, maka pengeluaran itu langsung diakui sebagai beban periode berjalan di laporan laba rugi. Nah, aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud mewakili hak-hak istimewa, hak hukum, atau keunggulan kompetitif jangka panjang yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Sama seperti aktiva tetap fisik yang mengalami penyusutan atau depresiasi. Nilai ekonomis dari aktiva tidak berwujud ini juga akan berkurang seiring berjalannya waktu atau habisnya masa berlaku hukum. Proses pengurangan nilai ini disebut sebagai amortisasi. Setiap periode, nilai aktiva tidak berwujud di neraca akan dilaporkan sebesar nilai buku bersihnya setelah dikurangi akumulasi amortisasi tersebut. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami yang berjudul Aktiva Tetap Harga Perolehan. Adapun sumber yang kami ambil yaitu buku akuntansi pengantar akuntansi 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabikul